Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, di mana idola kita bersama Shafira Devi Hervesa berhadapan dengan pecatur kuat asal Argentina, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan, apakah Shafira atau pecatur kuat asal Argentina ini? Menarik untuk kita bahas. Format percaturan kali ini berlangsung secara online ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Shafira megang buah putih, sementara pecatur kuat asal Argentina megang buah hitam. Shafira memulai pembukaan yang sangat agresif, yaitu E4 dijawab dengan E5, putih kuda F3 dikembangkan, kemudian hitam kuda C6 dikembangkan, Shafira gajah C4 dimainkan, kemudian hitam kuda F6 dimainkan, Shafira D3 untuk mempersolid pion. Kemudian hitam H6, idenya apa? Idenya untuk menjaga petak G5. Shafira C3, hitam D6 dimainkan, Shafira kuda B D2 dimainkan, kemudian hitam G5. Ya, saya tidak expect ya ketika hitam memainkan pion G5 ini ya. Sepertinya hitam melakukan rokade panjang, guys. Kemudian putih langsung rokade, hitam gajah G7 dimainkan, Shafira benteng E1 dimainkan. Kemudian hitam G4 ya, agresif sekali ya. Hitam di sini melakukan serangan dari sayap raja. Kemudian Shafira kuda H4 diamankan, hitam H5 dimainkan, Shafira kuda F5 dimainkan, hitam gajah kali F5 dimainkan. Kenapa hitam makan kuda daripada Shafira? Karena kudanya sangat kuat sekali guys ya. Berada pada outpost yang sangat kuat sekali, yaitu petak F5. Kemudian Shafira langsung sikat gajah, E kali F5 dimainkan, hitam menteri D7 dimainkan, Shafira D4 mendobrak pusat, kemudian hitam menteri kali F5 dimainkan. Ya, hitam mengincar pion daripada Shafira. Shafira membiarkan pionnya disikat karena susah mendukung pion yang sudah berada di petak F5. Kemudian Shafira pion kali pion, langsung saja pion disikat. Kenapa Shafira langsung makan pion? Tujuannya untuk membuka file E ya, membuka pertahanan raja karena rajanya masih di tengah ya, numpung rajanya masih di tengah. Jadi ini prinsip dalam bermain catur menurut Stockfish ya. Ketika raja lawan kita masih di tengah, maka cepat melakukan serangan, terutama dari sisi tengah ya. Ini sangat bagus sekali ya serangan daripada Shafira ini. Kemudian hitam memainkan D kali E5 dimainkan ya. Kemudian Shafira gajah B5 dimainkan untuk pinning kuda biar kudanya nggak kemana-mana. Kemudian hitam langsung rokade ya, langsung rokade karena berbahaya sekali ya kalau misalnya rokadenya ke sayap menteri ya. Kenapa? Kalau misalnya rokade ke sayap menteri, maka akan ada jawaban seperti ini ya, dan ini akan sangat jelek ya pertahanan daripada hitam ya. Itu alasannya kenapa hitam melakukan rokade pendek. Kita kembali ke partai sininya. Pada partai sininya hitam memainkan rokade pendek, kemudian putih menteri E2 dimainkan, hitam benteng A E8 dimainkan, Shafira kuda C4 dimainkan, hitam
kuda D5 dimainkan, Safira kuda dimainkan ke E3, ya, mengajak pertukaran kuda. Ini langkah yang sangat bagus ya. Kemudian hitam langsung ya menerima pertukaran, kuda kali E3 dimainkan, Safira lebih memilih makan kuda hitam menggunakan gajah kali E3. Ya, langkah yang sangat bagus ya. Safira makan pakai gajah tujuannya apa? Tujuannya sekalian perkembangan perwira, perkembangan buah. Perkembangan buah itu sangat penting guys dalam bermain catur ya. Kemudian hitam memainkan benteng E6. Safira gajah C4 dimainkan. Hitam benteng G6. Kemudian Safira gajah C5 dimainkan. Hitam benteng D8 menguasai file D yang sudah terbuka. Safira benteng AD1 dimainkan. Hitam menteri F4 dimainkan. Safira gajah E3 dimainkan. Kemudian pada langkah selanjutnya, hitam melakukan langkah yang sangat blunder sekali, yaitu menteri F6 dimainkan. Boom! Ini adalah langkah yang sangat blunder guys. Kalau Anda di posisi putih seperti ini, apa langkah terbaik daripada putih di sini menghukum langkah blunder hitam? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada Safira. Yap, benar saja. Langkah terbaik daripada putih di sini adalah gajah dimainkan ke D3. Ya, ini langkah yang sangat bagus sekali. Karena apa? Karena mentrap benteng hitam ya. Jadi ada ancaman benteng hitam ya, sehingga apa? Sehingga ini sangat susah sekali ya, nggak mungkin ditutup pakai pion kan. Ini kan gratis ya pionnya, tetap aja. Jadi langkah seperti ini sangat bagus sekali ya nge-trap perwira lawan ya. Jadi prinsip dalam bermain catur itu menurut Stockfish ya, sebisa mungkin kita harus melihat ancaman gitu ya, seperti garpuan, trap ya, jebakan, skewer dan lain sebagainya. Ada berbagai macam cara ya, terutama permainan catur cepat ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Safira memainkan G3 ya, blunder dibalas dengan blunder. Safira melewatkan langkah terbaiknya. Kemudian hitam memainkan menteri E7. Safira gajah D3 dimainkan, sudah terlambat ya. Karena apa? Karena bentengnya sudah bisa bergeser ke F6 ya. Kemudian hitam lagi-lagi melakukan langkah yang sangat blunder sekali, yaitu benteng G D6 dimainkan. Boom! Ini langkah blunder guys. Namun Safira tidak melihat langkah terbaiknya. Safira lebih memainkan gajah C2. Ya, apa langkah terbaik daripada putih di sini? Langkah terbaiknya adalah ya tusukan ya. Tusukan daripada gajah. Safira melewatkan langkah terbaiknya. Ya, dia lebih memilih memainkan gajah C2 mengajak pertukaran benteng ya. Kemudian hitam benteng G D7 dimainkan ya, benteng E6 D7 digeser. Kemudian Safira benteng C1 dimainkan, hitam E4, Safira gajah B1 dimainkan. Di sini evolution bar berpihak pada hitam ya. Kemudian hitam F5 dimainkan, Safira menteri C2 dimainkan, hitam kuda E5, Safira menteri B3 skak.
kemudian hitam raja H7 diamankan, safira menteri kali B7 ya sikat pion, kemudian hitam kuda F3 skak ya ini langsung menggarpu ya, safira raja G2 dimainkan, hitam H4 dimainkan, safira A3, kemudian hitam H3 skak ya, skak raja dimainkan ke F1, kemudian hitam kuda kali E1 langsung sikat benteng ya, safira benteng kali E1, tukar kualitas ya, di sini hitam lebih unggul ya. Kemudian putih benteng D1 dimainkan, bukan putih, hitam, kemudian safira menteri B5 dimainkan. Pada langkah selanjutnya lagi-lagi hitam melakukan langkah blunder yaitu menteri D6. Langkah yang sangat blunder sekali. Tapi safira tidak melihat langkah blunder hitam. Safira lebih memainkan gajah C2. Apa langkah terbaik daripada safira di sini? Langkah terbaiknya adalah ini. Ya, langkah terbaik bisa makan pion, dan ini sangat-sangat merepotkan ya buat hitam ya. Kita kembali ke pertandingannya. Safira lebih memainkan gajah C2. Kemudian hitam menteri E5 dimainkan, safira menteri E2, hitam benteng E1 dimainkan. Ya, sikat benteng, kemudian raja kali E1 dimainkan, C5 oleh hitam, safira gajah D2 dimainkan, hitam menteri D5 dimainkan, mengancam gajah. Kemudian safira menteri E3 dimainkan, hitam raja G6, safira menteri G5 skak. Ini langkah yang sangat bagus ya. Hitam menteri F7 dimainkan, safira menteri E3 dimainkan, kemudian hitam gajah F6 dimainkan, safira C4, hitam menteri D4 dimainkan, mengajak pertukaran menteri karena unggul kualitas ya. Posisinya sudah unggul di sini hitam ya. Kemudian safira memainkan gajah B3. Hitam menteri D3 ya. Kemudian safira raja kali D3 ya, langsung diterima pertukaran karena menterinya sudah merepotkan ya. Hitam benteng kali D3 only move ya. Kemudian safira gajah D1 dimainkan, hitam benteng F3. Lagi-lagi hitam melakukan langkah yang sangat blunder. Harusnya ini bisa dimakan ya kan? Gak apa-apa kalau dimakan ya. Tapi safira memainkan benteng E2. Blunder dibalas dengan bumper. Ya, kemudian hitam E3 dimainkan, safira ya gajah kali F3 dimainkan. Kemudian hitam E kali D2 dimainkan, safira raja kali D2. Hitam sikat gajah. Kemudian hitam safira raja E3, hitam gajah G5 skak, safira raja kali F3 dimainkan, hitam raja F6, safira B4, kemudian F4 oleh hitam, safira B kali G3 dimainkan ya. Sayang banget ya nggak dimakan pionnya. Kemudian hitam F kali G3, pion kali pion makan, kemudian safira ya melaju terus untuk promosi. Hitam panik lalu hitam memainkan raja G6. Safira raja kali G3 dimainkan, kemudian hitam
gajah F4. Ini langkah yang sangat blunder. Tapi anehnya raja di sini ya makan pion guys, bukan makan gajah. Karena waktunya sudah mepet di sini guys ya. Karena ini catur cepat ya, jadi beradu cepat ya. Kemudian ya lucu juga ya kenapa gajah yang nggak dimakan. Kemudian ya hitam gajah E5, safira raja G2, hitam gajah D6 dimainkan, safira H4, gajah C7 oleh hitam, stop promosi, kemudian safira H5, ini langkah blunder, tapi raja hitam memilih ke G5, safira F4, ngasih pion ya, ngasih pion gratis guys, kemudian raja H6 ya stop pion, F5 oleh putih, A6 oleh hitam, safira raja F2 ya, naik turun ya evaluasi sumbernya. Kemudian hitam gajah B6 skak, safira raja E2 dimainkan, kemudian hitam gajah C7 dimainkan. Pada posisi seperti ini hitam menyerah karena waktunya sudah menipis, tipis banget, dan posisinya juga di sini ya hitam cuman ada satu pion ya. Sementara putih di sini punya pion sekampung guys ya. Gara-gara pion sekampung. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Glap, salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.